Selamat malam dan selamat bersiap tidur. Kisah pengantar tidur kali ini akan mengantar tidur Anda dengan sebuah kisah yang sangat membuat hati teriris. Bagaimana tidak, sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta mendadak dipisahkan oleh kematian. Apa sebabnya? Mari simak bersama di kisah pengantar tidur. Begini kisahnya. Namaku Wina. Aku ingin menceritakan sebuah kisah mengenai seorang cowok yang kemudian menjadi pacarku ketika di masa SMA dulu. Sebut saja namanya adalah Lukman. Kisah asmara kami mungkin sama dengan kisah-kisah asmara anak muda lainnya, tapi yang terjadi pada kami mungkin sedikit berbeda. Sebab jika pasangan lain mungkin berjalan-jalan ke mall atau bioskop, tapi kami malah berjalan-jalan ke tempat-tempat yang angker. Hal tersebut terus berlanjut hingga kemudian Lukman menjadi seperti orang yang mengalami sakit jiwa dan kemudian mendadak meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan menceritakannya dari awal. Perkenalanku dengan Lukman terbilang lucu, sebab kami berdua sama-sama menemani teman kami yang berjanjian di sebuah rumah makan. Karena mereka berdua mengobrol dan kami berdua hanya bengong-bengong saja, akhirnya aku mengajaknya untuk bicara. Kami pun berkenalan. Ternyata kami berdua nyambung dan akhirnya berlanjut dengan bertukar nomor handphone dan saling kontak kemudian. Di awal kedekatan kami, aku melihat jika Lukman adalah sosok yang lurus-lurus saja. Dia juga terbilang cukup cerdas karena seringkali menjadi wakil sekolahnya untuk berbagai lomba. Mulai dari olimpiade sains sampai pertandingan-pertandingan olahraga. Lukman juga sosok yang sangat penuh perhatian. Pernah ketika ayahku sakit dan kedua kakakku sedang berada di luar kota, Lukman yang mengantarkan ayah ke klinik. Belum lagi perhatian-perhatian kecil yang diberikan oleh Lukman, hingga seringkali membuatku tersipu sendiri. Keanehan baru kemudian terjadi ketika beberapa bulan kami saling dekat. Lukman mengajakku pergi ke suatu tempat. Aku tentu saja senang, karena sepertinya Lukman punya kejutan khusus untukku. Sebabnya ketika beberapa kali aku bertanya mau pergi kemana, Lukman menjawab nanti juga kamu akan tahu. Sepanjang perjalanan aku sudah membayangkan akan dibawa Lukman ke sebuah rumah makan atau ke lokasi wisata dengan pemandangan yang indah. Tapi semua yang kubayangkan itu ternyata sangat keliru. Lukman membawaku ke sebuah lokasi yang lumayan jauh. Letaknya di dekat sebuah bukit kecil dan tak banyak rumah penduduk di sana. Seingatku, sudah sekitar 15 menit kami melaju di motor ketika melewati rumah penduduk terakhir tadi. Man, kita mau kemana sih? Tenang aja, gak jauh lagi kok. Perasaanku makin tak enak, apalagi hari sudah semakin sore. Bagaimana jika kami kemalaman di jalan ini? Pastinya akan gelap sekali dan jalan ini bukan jalan yang bagus. Bebatuan di jalan ini jelas akan menghambat perjalanan kami. Akhirnya kami pun tiba di tepian sebuah kebun. Kita parkir di sini. Terus kita mau kemana? Nanti juga kamu tahu. Aku kebingungan sebab tak mungkin aku minta pulang pada Lukman. Aku khawatir dia memang menyiapkan kejutan dan aku akan mengecewakannya jika menolak ikut dengannya. Dengan terpaksa aku mengikuti langkah Lukman, dan hari pun semakin sore, karena jalan setapak yang kami lalui di kanan dan kirinya penuh dengan pepohonan besar, tentu saja membuat suasana menjadi semakin tak menentu. Akhirnya kami pun tiba di sebuah tempat. Lukman ternyata membawaku berkunjung ke sebuah makam tua yang letaknya sangat terpencil. Dari bentuknya, makam itu memang terlihat sudah sepuh. Sebab tak seperti makam-makam lain yang sering aku lihat. Makam itu hanya seperti tumpukan batu yang berada di bawah sebuah pohon besar. Man, kita mau apa di sini? Kamu tunggu sebentar ya. Lukman kemudian segera bergegas mendekat ke makam itu. Dia duduk bersila dan seperti membaca sesuatu. Dan kemudian tangannya bergerak-gerak seperti memperagakan gerakan silat. Aku tak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Gigitan nyamuk dan suasana sepi mencekam saja sudah sangat membuatku bergidik ngeri. Sekitar 1 jam Lukman berada di makam itu dan hari pun semakin gelap. Tak lama kemudian Lukman mengajakku untuk pulang. Kebayangkan apa yang ada di pikiranku?
Kali pertama diajak jalan bukan ke tempat yang indah tapi malah ke kuburan. Udah gitu sepi dan menakutkan lagi. Di jalan aku menyempatkan bertanya pada Lukman, apakah makam tadi merupakan makam salah satu keluarganya? Lukman menggeleng. Loh, kalau bukan makam keluarganya, lalu ngapain Lukman ke sana? Lagi-lagi Lukman hanya menjawab, nanti aku jelaskan. Kesal juga rasanya jika terus dijawab nanti akan dijelaskan, nanti akan dijelaskan. Sebelum tiba di rumah, kami singgah dulu ke sebuah warung nasi goreng. Disitulah aku terus menekan Lukman untuk mengatakan maksud dan tujuannya berkunjung ke lokasi tadi. Lukman agak berat menceritakannya. Namun setelah terus aku bertanya dengan sedikit menekan, akhirnya Lukman menceritakan bahwa dia melakukan apa yang diminta oleh gurunya. Guru? Guru apa? Guru fisika, guru olahraga, atau guru PPKN? Bukan, guru tenaga dalamku. Tenaga dalam? Aku tidak begitu tahu tentang tenaga dalam yang dimaksud. Aku cuma tahu tentang tenaga dalam ketika melihat postingan di sosial media, ketika ada dua orang berjubah saling adu jurus dan kemudian terpental-pental. Dan kemudian memancing komen yang lucu. Umur segitu memang sedang lucu-lucunya. Lukman menceritakan jika sejak kecil dia memang mengalami pembulian, hidup tanpa ayah, dan ibu yang hanya berjualan keliling membuatnya terus mendapatkan ejekan. Tapi aku pikir Lukman sudah sangat kuat. Buktinya dia mampu berprestasi di sekolahnya. Itu saja sudah menjadi salah satu bukti kuat menurutku. Lalu Lukman mau membuktikan apa lagi? Setelah kejadian pertama itu, Lukman tak hanya sekali mengajakku ke tempat yang aku anggap aneh. Pernah suatu malam dia minta diantar ke sebuah pertemuan dua sungai yang letaknya di lokasi cukup ramai. Tapi kemudian dia berendam di sana selama berjam-jam dan membuatku khawatir. Sebenarnya apa sih yang dia cari? Lukman memang tak memiliki banyak teman, hanya satu orang yang akrab dengannya yaitu Fandi, yang kala itu diantar Lukman untuk bertemu Yanti temanku, dan itu menjadi pertemuan bagi aku dan Lukman. Aku sempat bertanya kepada Fandi. Fandi juga tak mengetahui banyak apa yang sedang Lukman cari. Fandi mengatakan jika Lukman sedang mencari ilmu kebal senjata tajam. Jelas saja itu membuatku kaget. Kebal senjata tajam? Memangnya Lukman mau jadi apa? Mau jadi Iron Man atau mau jadi Ultraman? Fandi juga menceritakan jika dia pernah diajak ke rumah orang yang dianggap sebagai guru oleh Lukman. Letaknya di kota sebelah, di sebuah kampung yang terkenal dengan banyaknya orang yang katanya sakti. Tapi Fandi juga tak mengetahui apakah Lukman masih sering ke sana atau tidak. Namun ada satu kejadian yang membuatku tak bisa melarang Lukman terus melakukan hal yang aku anggap aneh itu. Pernah suatu malam ketika mengantarku pulang, motor kami dipepet oleh dua motor lain yang dikendarai anak seumuran kami. Mereka berteriak-teriak mengatakan jika Lukman menantang mereka. Jelas saja mereka itu hanya mencari gara-gara untuk membuat onar. Aku kemudian melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kemudian Lukman menjatuhkan mereka satu persatu tanpa menyentuh mereka. Tanpa menyentuhnya. Dari situlah aku semakin yakin jika apa yang dikisahkan oleh Fandi memang benar. Lukman mempelajari ilmu tenaga dalam yang entah apa namanya. Di sepanjang jalan menuju ke rumahku, Lukman tak hentinya membanggakan apa yang telah dilakukannya untuk melindungiku. Tapi mengapa justru aku tidak merasa bangga mendengarnya? Menjelang liburan panjang sekolah, Lukman berpamitan padaku. Dia membawa tas ransel dan sepertinya hendak bepergian jauh. Aku mengira dia akan pergi mendaki gunung. Memang dia pergi menuju ke sebuah gunung, tapi bukan untuk mendaki. Melainkan dia mengatakan jika ingin menuju ke sebuah gua di kaki sebuah gunung dan hendak memperdalam ilmunya di sana. Aku tak bisa melarang, juga sama sekali tidak mendukungnya. Selama hampir 1 minggu sejak kepergian Lukman, aku sama sekali tak mendapatkan kabar darinya. Jangankan menelpon, kiriman pesanku ketika dia pergi saja juga belum terkirim. Baru setelah 2 minggu kemudian aku bertemu dengan Fandi dan mengatakan jika Lukman sudah pulang. Dan lalu Lukman sama sekali tidak mengabari aku. Ada apa? Fandi kemudian menceritakan jika Lukman pulang dalam kondisi yang tidak sehat. Lukman ditemukan di sebuah terminal dengan kondisi yang linglung. Beruntung ada orang baik yang kemudian menghubungi ibu Lukman.
Tanpa berpikir panjang, aku segera menuju ke rumah Lukman. Jelas aku khawatir mendengar keterangan dari Fandi. Setibanya di rumah Lukman, aku syok melihat kondisinya. Lukman hanya terdiam dengan tatapan kosong. Ibu Lukman menceritakan jika Lukman sudah 3 hari berada di rumah dan belum mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya terbengong seolah jiwanya berada di dunia lain. Ibu Lukman jelas sangat sedih melihatnya. Aku berusaha berbicara dengan Lukman. Aku panggil namanya berkali-kali tapi menoleh saja tidak. Lukman benar-benar seolah tak mengenalku. Matanya hanya menatap ke satu titik. Wajahnya sayu seperti tak punya semangat hidup. Aku pulang dengan gontai. Setibanya di rumah, ayahku yang kebetulan aktif di kegiatan lingkungan rumahku bertanya padaku apa aku sudah melihat kondisi Lukman. Aku mengangguk mengiyakan. Ayahku mengatakan jika Lukman tak punya harapan lagi untuk hidup, tinggal menunggu waktu. Aku jelas saja tak bisa menerima kata-kata ayahku. Lukman tidak sakit, dia baik-baik saja. Aku segera masuk ke kamarku dan tidak mempedulikan kata-kata ayahku. Suatu hari sepulang dari sekolah, aku bersama beberapa kawan melintas di dekat rumah Lukman. Dan rumah Lukman tampak ramai. Aku tercengang kaget. Begitu mendekat ke rumahnya, terdengarlah teriakan-teriakan seperti ketakutan dari Lukman. Para warga tetangganya berkumpul di sekitar rumah Lukman. Sementara ibu Lukman tampak berusaha ditenangkan oleh salah seorang tetangganya. Aku kemudian mendekat padanya. Ibu Lukman melihat pada aku dengan wajah yang sedih dan juga sangat bingung. Begitulah Lukman beberapa hari ini, Win. Dia selalu mengamuk dan bicara tidak jelas. Ibu takut, Win. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa turut menenangkan ibu Lukman. Beberapa hari kemudian aku mendengar dari ayahku jika ada beberapa orang yang mencoba untuk mengobati Lukman, tapi mereka kemudian menyerah. Hingga kemudian di suatu hari, Fandi mendatangi kelasku dan tampak berbincang dengan guruku. Tak lama guruku memanggilku dan memintaku ikut dengan Fandi. Ada apa, Van? Ikut aja, Win. Ya soal apa? Mau kemana? Lukman, Win. Lagi-lagi aku kaget mendengarnya. Fandi segera bergegas membawaku ke rumah Lukman. Dari kejauhan aku melihat beberapa orang memasang bendera kuning dan juga ada yang bersiap membawa keranda ke arah rumah Lukman. Van, Lukman. Fandi mengangguk pelan. Begitu motor Fandi berhenti, aku segera menyeruak masuk ke arah rumah Lukman. Tampak ayahku bersama beberapa warga berada di dekat Lukman yang telah membujur kaku. Wajahnya penuh dengan bekas cakaran. Entah makhluk apa yang telah melukainya seperti itu. Ibu Lukman menangis jadi-jadinya sebab Lukman adalah anak satu-satunya. Aku ikut larut dalam tangis ibu Lukman. Begitu cepat Lukman pergi dan meninggalkan banyak tanda tanya. Apa sebenarnya yang dilakukannya ketika dia pergi selama 2 minggu tanpa kabar berita itu? 7 hari setelah Lukman meninggal, ayahku menghampiriku di depan rumah. Ayah menceritakan jika berbincang dengan salah seorang yang pernah berusaha mengobati Lukman. Katanya, ketika pergi entah kemana itu, Lukman berusaha mencari ilmu kesaktian yang bisa membuatnya lebih sakti. Namun Lukman salah jalan dan malah ditawarkan membuat perjanjian dengan makhluk gaib yang sangat berbahaya. Kabarnya Lukman menolak membuat perjanjian dengannya. Tapi karena Lukman sudah datang ke wilayah makhluk itu dan mengganggunya, maka jiwa Lukman ditawan oleh makhluk-makhluk berbahaya itu. Jika harus sedih, aku memang sedih dengan kepergian Lukman. Tapi aku lebih sedih lagi karena Lukman kalah oleh rasa ketidakpercayaan dirinya, sehingga harus mencari cara agar dipandang oleh banyak orang dan akibatnya sangat fatal. Masih ada kisah lain setelah meninggalnya Lukman. Mungkin akan aku ceritakan di lain waktu.